Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Islam yang menjadi pedoman hidup kita untuk bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka menjadi konsekuensi logis, menjadi hal yang memang wajib bagi seorang muslim untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman, karena memang menjadi tuntutan ajaran Islam bagi seorang muslim untuk mempelajari Islam dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menyesuaikan semua sikap, pemikiran, dan tingkah lakunya agar sesuai dengan ajaran Islam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baik, Al-Fakir pada saat ini akan membahas tema tidak boleh ragu dengan kebenaran Al-Quran. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah barang mesti, sudah sepatutnya, sudah sepantasnya dan wajib bagi kita untuk mengimani dan mempercayai isi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita ketika kita membaca, memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 pun Allah sudah membahasnya, menyampaikannya, mengkabarkannya kepada kita dan melarang kita untuk bersikap ragu terhadap isi kandungan atau kebenaran dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran dinyatakan oleh Allah secara jelas dan gamblang sebagai kitab sumber kebenaran yang harus menjadi rujukan, menjadi maroji, menjadi standar kita dalam bersikap dan bertingkah laku. Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang tidak relatif sifatnya, secara sumber asal muasalnya harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah, yang kemudian disampaikan melalui malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Itulah Al-Quran yang memang menjadi pedoman hidup kita, yang harus kita yakini bahwa memang Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi ada pemikiran-pemikiran lain yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bersumber dari karangan Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus menghindari pemikiran dan keyakinan seperti itu, karena syak, wasangka, keraguan-raguan terhadap Al-Quran akan membawa kemurtatan bagi keyakinan kita. Secara akidah, secara mutlak, kita harus meyakini kebenaran Islam. Ketika kita sudah meyakini kebenaran Al-Quran, maka sudah barang tentu bagi kita untuk kemudian mengamalkannya, memperjuangkannya. Apa yang sudah bisa kita amalkan, diamalkan. Apa yang belum kita bisa amalkan, perjuangkan bersama-sama secara jama'i, secara berjamaah dengan kaum muslimin yang memang harus bersatu padu, bergotong royong mendakwakan syiar-syiar Islam, mendakwakan ajaran Islam sampai akhir hayat hidup kita, sehingga kita bisa mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah. Masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber aturan hidupnya dalam mengatur interaksi sesama manusia, sesama kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran juga dikatakan bagi orang-orang yang ragu
bahwa Al-Quran itu bukan bersumber dari Allah dan Rasulnya. Allah menantang dalam ayat lain yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih. Dan jika kamu meragukan apa-apa yang telah kami turunkan kepada Muhammad, maka buatlah satu ayat saja yang semisal, yang serupa, yang sama dengan Al-Quran. Tapi mereka semua tidak bisa menandingi kehebatan, keagungan, dan ketinggian sastra-sastra yang terkandung dalam bahasa-bahasa yang digunakan Al-Quran, dalam redaksi Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa ilahi, Al-Quran bahasa Allah, yang tidak bisa disamakan dengan bahasa atau komunikasi yang digunakan manusia. Untuk itu, sekali lagi mari Al-Fakir mengajak umat Islam untuk lebih tambah meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini 100% bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran yang memang layak dan pantas menjadi pedoman hidup kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah konsekuensi logis dari keimanan kita. Maka mari kita buang jauh-jauh sifat ragu-ragu terhadap Al-Quran, dan kita jadikan Al-Quran sebagai sumber kebenaran, sebagai standar kita dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.